Soal baik, nang soal ini. Dan ibarat makanya rumah soal, kan? Itu dia mau menjelaskan yang sesungguhnya. Tapi karena gaya komunikasinya dengan musti yang sekuat itu ciri khas. Jadi orang yang tak terbiasa mendengar itu, kenapa marah-marah? Kok marah Bapak ngomong? Saya bukan marah. Itu yang sebenarnya. Enggak marah ini. Kalau dia udah meledak. Dibilangnya lagi dia enggak marah. Coba lalu, gimana itu menganalisa itu? Makanya lambat laun dikikis itu Pak. Setelah ngaji ini dikikis kebiasaan-kebiasaan yang sholat tinggi itu dikikis. Memang kalau dipindahkan itu kepada suara nada rendah, nggak cocok pula. Tadi kan saya bilang, kurang semua baik, kan gitu kan? Jangan gitu bikin. Itu artinya apa? Jangan gitu bikin. Ya kan? Kalau dipindahkan ke bahasa Indonesia, orang Bataknya mulai bahasa Indonesia. Jangan gitu bikin. Coba saya rubah dulu adanya. Suaranya saya rubah, gayanya saya rubah. Jangan begitu bikin. Itu udah nggak Batak. Unang somoni baik. Ini orang Batak semua dimana Pak? Ini orang Melayu bahasa Batak, apa orang Jawa yang bahasa Batak? Itu jadinya. Kenapa? Karena memang nggak begitu gayanya. Paham? Kita balik. Andai kata seperti itulah gayanya bagi orang Sunda, sulit orang Sunda menerapkannya. Karena orang Sunda itu nggak pernah ngomong seperti itu. Marahnya orang Sunda itu aja kita dengarnya enak. Rupanya dapat tikamnya, ya kan? Jadi jangan suka marah. Fasbiru sabran jamila. Fasbiru innallaha ma'as-sabirin. Fasbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ya kan begitu. Jadi banyak kalimat-kalimat Allah juga dalam Al-Quran menyuruh kita untuk senantiasa sabar. Inti dari sabar yang dibilang Allah berulang-ulang kali dalam Al-Quran ini, intinya Pak, ya hadis Nabi, jangan suka marah, banyak-banyak sabar. Nabi aja kadang-kadang kalau udah datang rasa kecewa itu langsung Allah menegur, ya kan? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan hatimu, Nabi Muhammad? Bukankah kami sudah lapangkan hatimu? Mengurangi beban-bebanmu. Yang selama ini menimpa pundakmu. Kalau dibandingkan Nabi dengan Nabi sebelumnya, lebih parah Nabi sebelumnya. Bagaimana kriminalnya, jahatnya orang-orang di masa Nabi Isa, Nabi Musa, orang Israel itu. Nabi berarti kan memang karena yang dihadapi manusia bodoh. Menghadapi orang tengkar sama orang bodoh sama-sama berapa? Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka kami tinggikan di mana namamu disebut. Apa kata Allah terakhir? Fa inna ma'an usri yusra. Maka sesungguhnya di balik sulit ada kemudahan.
Dua kali lagi Allah bilang inna ma'al usri. Tiba ini. Ini jalan. Ada nggak jalan seperti ini modelnya? Miringnya gini. Banyak ya. Ini orang yang di sini ini Pak bilang jalan ini apa Pak? Orang yang di sini. Tanjak. Orang yang di sini Pak? Turunan. Medannya sama nggak Pak? Lokasinya sama nggak? Sama. Masalah itu pun juga medannya sama dengan mengatasinya. Jadi setiap ada masalah itu pasti ada obatnya Pak. Sebenarnya ada solusinya Pak. Cuma kadang-kadang kita tidak sabar mencari solusinya itu. Di balik tanjakan itu turunan. Di balik kesusahan itu kemudahan. Persoalannya akal kita belum mampu mencari solusinya. Sehingga yang kita utamakan emosi kita. Emosi menghadapi masalah, nggak dapat solusinya, akhirnya kita kalang kabut Pak. Coba kalau sabar saja. Ya memang kadang-kadang proses ini itu harus kita lalui yang namanya tanjakan dan turunan. Makanya perlu ada rasa sabar. Perlu sabar. Besok kamu nanjak, hari ini kamu nurun. Besok kamu nurun, hari ini kamu sudah nanjak. Itu persoalan hidup. Kalau nggak mau nurun nanjak, ya mati aja. Selesai urusan dunia. Nggak ada cerita nurun nanjak. Benar tidak Pak? Ya, seperti itu ya Pak. Terus, Ustaz, aku ini kalau marah, kan dikendalikan Ustaz. Padahal ilmu yang Ustaz sampaikan itu kadang-kadang mau saya terapkan dalam hidup saya Ustaz. Mau saya terapkan supaya saya jangan marah. Kira-kira apa? Triknya begini. Ketika ada orang mancing-mancing untuk kita marah, atau situasi itu membuat kita marah, trik pertama Pak, cepat-cepat ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sempatkan membilang itu Pak. Sempatkan membilang itu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan yang terkutuk. Karena tadi marah tadi itu Pak, jiwa kita dikuasai setan. Kita minta supaya terkontrol marah ini, mudah mengatasi persoalan itu. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya kemarin hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 itu di sekolah ada urusan yang sulit untuk tuntas di pesantren. Saya katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena situasi itu bisa membangkitkan kita untuk marah dan emosi. Saya sudah mulai latihan terus. Jadi kalau situasi itu sudah tak kondusif, itulah kita bicara. Trik pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kesal juga ini, Ustaz sudah dibaca kok masih kesal. Biasanya kalau sudah dibaca itu aman. Tapi rupanya ternyata memuncak. Cepat-cepat